Apa kabar guys? Ketemu lagi sama gue di Arul Planner di channel gue. Nah, kali ini gue coba mendatangi sebuah rumah temen gue, teman lama juga akhirnya. Cuman beliau ini adalah seorang makeup artist yang cukup cukup melalang buana, cukup lama lah, bertahun-tahun. Nah, penasaran karena banyak permintaan dari teman-teman untuk membahas masalah makeup artist, makanya gue coba datengin ke rumahnya. Oke, ikutin gue. Nah, ini rumahnya, kita udah sampai. Kita langsung masuk aja guys. Ini di daerah Bintaro, sektor 9. Yuk, masuk sini. Bangunnya. Nah, ini di sini adalah studionya, studio buat ngajar. Berisik. Ringau. Di studionya lagi ngajar. Terus kita intip dulu. Takutnya beliau lagi ngajar ya. Oke, permisi. Permisi, kita lihat lagi. Oh, ternyata lagi ngajar beneran. Cuma kita tunggu sebentar. Nah, untuk sedikit profilnya. Jadi beliau ini memang nggak hanya seorang makeup artist, tapi ternyata seorang karyawan juga. Gimana cara membagi waktunya, gimana dia bisa menjadi yang profesional, bisa sampai ngajar. Kita korek aja ya. Kita masuk yuk, mudah-mudahan udah selesai. Misi. Gimana? Lagi ngapain? Lagi ngajar ya? Baru selesai baru selesai banget. Kebetulan di YouTube gue banyak permintaan mengenai makeup artist. Gue suruh ngebahas gimana sih, cariin dong istilahnya makeup artist yang udah udah lumayan ininya lah ya, bisa dia sering gitu loh. Jadi welcome. boleh ya kita ngobrol-ngobrol ya? Boleh banget. Oke. Seneng banget. Guys, kita udah ketemu sama orangnya. Berarti kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Oke? Yuk. Oke guys, kita sambil menunggu Mbak Siskanya lagi siap-siap. Jadi kita sedikit nge-review ininya ya, studio beliau nih. Nah, jadi di sini memang udah disiapin banget nih tempat-tempat makeupnya. Dimana kalau di sini di basisnya buat meeting virtual, ngajar virtual di sini. Kalau lagi ngajar tatap muka juga sebenarnya di sini. Walaupun ruangannya kecil tapi cukup nyaman guys. Coba kalau kita lihat sini, coba ke sini. Nah, oke, lumayan ini loh ya. Alatnya cukup lengkap. Nah, gue juga nggak tahu nih alatnya apa ya, karena memang bukan di bidang gue. Ini kalau kita lihat fotonya tuh, ini satu lagi ngajar di mana nih? Siska pemilik rumah. Nah, ini fotonya. Jadi kalau misalnya tadi ngelihat Mbak Siskanya udah pakai hijab, tapi emang sebelumnya emang kebetulan baru. Tapi nanti kita korek juga ya. Kenapa alasan beliau tuh akhirnya udah memulai berhijab. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di atas ini ada sertifikat beliau, Modern Bridal Complete Coach Class of 2015. Oh, makeup artist beauty trainer. Kayaknya udah cukup banyak juga guys. Jadi nanti udahlah, kita tidak perpanjang waktu. Yuk kita ikutin obrolan kita berdua. Oke guys, jadi hari ini gue ketemu dengan teman lama sebenarnya ya. Lama kita. Dulu sih panggilannya beda dengan sekarang, tapi ya tetap gue panggil Siska aja ya. Siska. Jadi Siska ini memang teman lama gue. Sekarang saat ini dia sebagai, lo sebenarnya kerja apa lo usaha sebagai makeup atau kerja juga sih? Dua-duanya. Di sebuah perusahaan Di salah satu bank di perbankan lah ya. Tapi lo punya hobi menjadi makeup artist. Passion gue. Passionnya di situ guys. Jadi beliau nih, jadi beliau kayaknya terlalu ini ya. Ya, jadi Siska ini memang profesinya sebenarnya pegawai di sebuah perusahaan di perbankan, dan ternyata punya hobi makeup lah ya. Tapi ternyata hobinya itu bisa bukan hanya sekedar hobi guys. Jadi kayaknya udah melalang buana sekitar berapa tahun, nanti kita cek sebenarnya udah berapa lama sih. Dan gak hanya makeup ya, ternyata lo juga ngajar juga ternyata ya. Ngajar. Nah, lo mungkin penasaran ya, kita
korek-korek aja ya. Tapi kita lihat video profil singkatnya gimana sih perjalanan dia waktu ngajar. Oke, kita lihat dulu. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind. Oke guys, tadi videonya lo udah saksiin gimana hebohnya dia ngajar gitu kan. Pasti keren banget deh gitu loh. Kayaknya udah nggak diragukan lagi nih sebagai makeup artis. Nggak tahu artisnya siapa lah, gue nggak tahu lah. Nah itu nanti salah satu yang boleh tuh ntar gue share tuh tentang itu. Oke, sis, jadi gue tanya nih ya. Sebenarnya lo tuh berawal dari ketika jadi makeup, lo seneng makeup gitu ya. Itu awalnya sih apa karena lo seneng atau lo ngelihat orang atau dari keluarga atau gimana sih ceritanya tuh? Awalnya tuh ya biasa lah ya, kayak beli-beli. Gue tuh nggak tahan kalau lihat apa namanya nih make up yang lucu-lucu, packagingnya awal tuh kayak gitu tuh. Jadi Ngumpul lebih banyak ya. tuh, Rol. Ngumpul banyak, tapi nggak tahu fungsinya apa. Diapain tuh gue nggak ngerti gitu kan. Nah, satu ketika nih adik gue itu kebetulan profesinya model. Jadi model. cuman dia tinggalnya memang nggak di Indonesia. Oh, Waktu itu di Australia. Memang dia udah stay di sana lah ya. Oke. Dia ada job lah di Jakarta, di Indonesia. Oh, pas balik ke sini ya. Pas balik. Oke. Wah, itu gue belum jadi muak lah pokoknya, belum jadi muak gitu kan. Tapi lo sebenarnya udah seneng dengan Gue udah benda-benda seneng. itu ya? Gue udah seneng, gue udah punya lah, udah beli Ya, ya. gitu. Tapi gue nggak ngerti sebenarnya cara pakainya gimana. Oh. Itu cuman gue kayak khayalan gue aja gitu kan. Itu sebenarnya salah kayak satu kodrat imajinasi sih. gue aja gitu kan. Nah, terus Iya. dari gitu akhirnya dia mau photoshoot. Pokoknya waktu itu ada kendala yang kira-kira butuh makeup artist. Inilah pengganti atau apa ya, gue dulu tuh Oh, lupa jadi ya ceritanya. Ceritanya ketika itu Waktu itu dia mau- sebenarnya udah ada makeup artisnya, cuma ternyata ada halangan. Pokoknya Akhirnya- kondisinya itu waktu itu makeup jadi nggak ada makeup artist gitu, tidak iya. tersedia gitu kan. Oke. Jadi adik gue tuh yang langsung panggilnya kan Uni ya, kita dari Sumatera Oh, iya, Barat. Oh, ternyata Jawa Barat. Iya. Oke, terus Terus dia gitu, ya dia cerita lah kalau misalkan tiba-tiba nggak ada ininya nih, nggak ada Dan makeup artisnya. Terus dia gitu, ya udah Uni aja yang iniin, yang apa namanya nih, yang make upin. Kaget dong gitu kan. Ya pokoknya singkat cerita, make upin terus. tapi posisi lu saat itu sebenarnya belum bisa. Gue belum bisa. Ya Asli lu hanya punya alatnya doang. gue cuma punya alatnya doang, gue cuma suka beli karena packagingnya lucu. Tapi lu gila berani Gawat juga ya. kan ya? Sementara nih Gue padahal nggak berani buat itu acara kan gitu, bukan iya, buat iseng. Dia buat photoshoot Nah. majalah. Gila lo ya. gue entah gue yang gila atau adik gue yang benar-benar kayak out of Udahlah, the box udah nggak gitu ada ya. pilihan gitu lah. Nah terus Oke. akhirnya gue nekat tuh kan, gue make upin gitu kan, gue deg-degan gitu ya. Terus dari itu ternyata jadi berlanjut gitu, dari situ tuh jadi kayak yang adik gue tuh yang menemukan bahwa kayaknya bakat deh ini gitu kan, make up gitu. Nah dari situ dia itu orang pertama yang Iya. yang menemukan yang kayaknya nemuin Mengangkat bakat gue passion nih, lo ya. passion gue itu. Nah semenjak dari situ gue ngulik akhirnya make up. Dari situlah gue belajar, benar-benar belajar serius lah, Rol gitu. Oh, jadi lu sempat belajar berarti kan? Maksudnya nggak otodidak. Gue nggak otodidak. Gue Lo tetap jadi apa? Ya belajar yang formal lah ya. formal, katanya. benar-benar formal didatengin karena gue kerja kan. Oh, Jadi iya. gue tuh Oh, saat itu lo udah kerja berarti? gue udah kerja. Oh, kerja. Gue Oke. udah, dan itu gue posisinya gue tahun berapa ya itu ya? 2009. 2009. Sekarang 2020 kan sekarang. 2009 benar. Berarti Benar. udah hampir 10 tahun, 11 tahun. Yang 1 tahun gak gue hitung dong, karena kan gue Gila-gila. masih Iya, belajar gitu kan. Nah terus kayak Iya. gitu akhirnya ya udah, dari situ gue Lo tekunin. ya gue tekunin. Adik gue tuh selalu jadi supporter pertama gue tuh adik gue gitu. Oh, jadi sebenarnya ketika Yang lo menemukan. pertama kali ini langsung pas gitu, cocok gitu ya. Gini, Tapi bener, lo nggak pernah belepotan atau apa?
waktu pertama awal lu Gue juga nggak nyangka gue bisa gitu, padahal gue ngarang bener dengan cara yang amat sangat ngarang gitu loh bro. tapi ternyata suka gitu kan dan bagus gitu. Kebetulan keterima lah make upnya Iya. gitu kan, jadi dari situ gue ngerasa kok gue happy ya ngerjain ini gitu, kayak dari hati gitu, abis ngerjain Iya. itu gue happy gitu kan. Nah adek gue yang support gue untuk udah kayaknya lanjutin deh jadi mulai gitu. Akhirnya gue benar-benar kayak dari mulai gue belajar gitu kan, dari mulai gue ikut workshop, ikutin ini sampai akhirnya gue beneran sekolah karena ada permintaan ngajar gitu kan berjalan tuh pokoknya setelah gue belajar private terus akhirnya gue mulai ngambil job makeup. Yap. Nah itu udah berjalan sekitar 3-4 tahun kemudian gue mulai ada tawaran wedding nih, tapi gue nggak berani gue nggak berani asli, gue nggak berani. Kenapa coba nggak berani? Gue kayak belum ngerasa punya ilmu yang mumpuni gitu loh. Jadi lo belum pede lah ya. Belum pede. Jadi cita-cita gue tuh emang gue pengen sekolah dulu yang sertifikasi lah. Pada saat itu lo sebenarnya udah sekolah, cuman emang ya masih belum ini aja ya. Belum formal kan, gue belum dapet Ya, punya ya. sertifikasi sebenarnya kan nggak perlu Nggak harus juga kan, ya. harus yang penting kan Selama yang dia dilihat, cocok. bener. Yang dilihat klien kan sebenarnya kan skill kita aja Ya, ya. Cuma benar. gue tuh kayak ada idealis gitu. Karena banyak yang minta itu loh, karena banyak yang minta ngajar kan, minta belajar makeup. Padahal saat itu lu sendiri apa ya? Lo aja belum pede gitu kan. Tiba-tiba banyak orang juga yang Iya, Berarti dan kan- gue nggak berani ngajar. padahal berarti kan sebenarnya skill lo tuh udah diakuin sama orang. Ini sebenarnya kan. Secara Iya kan, visual orang gitu kalau ya. orang banyak yang minta kita ngajarin berarti wah lo udah oke lah gitu loh. Ya sebenarnya. Iya dari sisi mereka gitu, tapi dari sisi gue nggak pede. Masih. Gue Oke, nggak pede terus? sebelum gue ngerasa ilmu yang gue punya itu memang Ya mencukupi. benar-benar mumpuni untuk gue share ke orang lain gitu. Oke. Benar-benar ilmunya itu memang ilmu yang maksudnya yang gue share itu adalah sesuatu yang memang sesuai gitu loh. Yang apa namanya bukan ngarang atau gue jadi coba-coba gue sendiri. istilahnya gitu secara kan. teorinya, secara ininya Iya. lo benar-benar ada ya. Iya, benar. Jadi akhirnya gue sekolah, setelah gue lulus sekolah, jadi gue tuh Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu gue sekolah. Berarti hampir nggak ada liburnya dong. Lo berarti nggak ada liburnya. Nggak ada. Lah Nggak ada. anak sekolah kalah guys. Demi nusa dan bangsa guys. Apa hubungannya Jo? Nah setelah itu baru gue pede ngajar, ambil job ngajar sama ambil job wedding gitu. Nah dari situ lo baru udah mulai pede nih ya. Gue pede. Nah berarti kan lo udah mulai masuk job nih nih. Itu pertama kali lo ngejob, lo dapat fee berapa? Iya masalah Pengen. jauh umur gue nih. Enggak kan yang pertama kali ya. Berarti Boleh kan nyebut nominal angka gitu boleh? sebenarnya sih gini ya kan kalau dunia ini kita kan sebenarnya kan dunia kreatif ya. Dunia kreatif Jasa kan. ya. Sebenarnya emang nggak ada hitungan ini ya. Nggak ada ini Apa nggak ada Oke. patokan. Nggak kayak barang kan gitu. Iya. Tapi kan palingnya buat pengalaman teman-teman ya memang lo ketika lo baru awal lo juga jangan langsung menaikkan harga setinggi-tingginya dong Iya, gitu kan. Karena benar, memang benar. istilahnya kita tunjukin skill dulu baru lo bisa ini. Iya benar sih. Benar nggak kayak gitu? Apa pengalaman lo kayak gitu juga? Gue dulu sampai bahkan kalau nggak dibayar juga nggak apa-apa. Gue dulu sampai yang dulu deh lo cobain dulu deh makeup gue lo enggak gitu kan. Berarti itulah inti bayaran pertama lo adalah kepuasan pelanggan, Ya, bukannya benar. rupiah. Rupiahnya tuh kayak yang Bonus lah ya, bonus lah gitu. Walaupun Oke. waktu itu untuk pemula lumayan juga ya, cuman gue kaget gue nawarin segitu terus mereka oke gitu. Padahal menurut gue itu buat gue sebagai pemula mahal banget, buat mereka yang kayak bayar wedding cuma segini, hasilnya gimana nih gitu kan. Gue yang tapi ya udahlah ya gitu kan, karena mereka trust ya udah gue coba. Terus alhamdulillah suka, dari situ gue mulai pede lah ya. mulai pede, tapi tetap gue tuh gini ya, maksud gue gini, kalau yang namanya ilmu kreatif itu kan kita harus up to date ya. Iya, karena berkembang terus ya. Berkembang terus, jadi kayak makeup itu tuh gue tuh ngerasain banget loh semenjak 2016 itu makeup tuh udah mulai tuh gue tuh kalau ngajar tuh gue bisa seminggu tuh pokoknya Sabtu Minggu gue ngajar aja. Itu kenapa gue sampai akhirnya bikin studio di rumah gitu kan. Tapi sebenarnya ketika lo terjun ke dunia makeup itu kan sekitar tahun 2000 berapa tadi? 9 ya? 2009 itu gue baru ditemukan Ya bakatnya passion lo gitu kan. 2010 Akhir 2010 dulu baru belajar gitu kan. Tapi sebenarnya kan di zaman itu sebenarnya
makeup artist itu sebenarnya udah berkembang atau kayaknya kalau gue yakin sih kayak belum ya? belum Belum kan? belum jadi makeup Aha. favorit makeup yang salah satu juga yang bikin trigger gue mau jadi makeup artist itu ada salah satu namanya makeup artist itu Donnie Lim. Bisa Itu dia dilihat. sebenarnya udah mendunia Wow, atau dia itu ya di zaman itu udah wow udah oke banget. gitu Dia ya? tuh salah Oke. satu makeup artist terkenal lah di Mhm, Indonesia, mhm, Donnie Lim. mhm. Sampai sekarang dia itu udah masuk jajaran makeup artist papan atas lah ya, gitu. Oke. Jadi gue tuh setiap lihat makeupnya dia tuh kayak yang, aduh one day mau dong kayak gini, one day mau dong ketemu. Tapi ini terwujud loh. Itu Gue oleh ketemu karena loh sama ya Donnie Lim. karena itu kan doa At lo the kan. end. Doa lo gitu. Iya, waktu Tapi itu emang gue ketika ngefans ya gitu. tapi emang sudah kalau misalnya kita punya ini apa pengen sesuatu memang harus kita sebutin terus karena itu akan menjadi doa buat lo juga kan. Iya. Ya kayak gue Iya, sebenarnya jadi benar-benar. YouTuber juga awalnya memang lihat YouTuber gimana bagus tapi emang niatan gue adalah belajar ngomong gitu kan belajar berbicara tapi ternyata bisa. Nah terus Ya bisa lah, lo jago gue lah, pendiam bro. sebenarnya gue pendiam. Enggak guys, dia Oke, guys, jadi, diem guys. Dia eh, jago dah guys. Jadi gini ya dapat poin pertama adalah ketika lo mau mempunyai skill atau apa memang sebenarnya lo harus berani mencoba Ya, gitu kan nekat berani aja udah. mencoba lo kalau emang udah yakin lo belajar tekunin terus terus berarti lo rupiah itu hanya bonus aja ya jangan dipikiran untuk di Iya, awal. benar. Kalau kita awal. Aha, untuk awal jadi pasti nanti akan mengikuti lah ketika lo emang udah disukai sama orang udah cocok dengan ini pasti akan lo punya nilai sendiri. Iya. Nah terus ketika lo kan udah cukup lama nih ya, melalang melintang nih selain make up lo juga ngajar sebenarnya tantangan apa sih yang berat selama lo menjalani ini gue yakin kan ketika lo pertama nggak langsung sukses dong pasti ada Wow. kerikil-kerikil lah ketika lo mau istilahnya mau naik gunung kan pasti lo ketemu dengan batu kerikil macam-macam apa sih Ya, yang pernah lo ini sebenarnya kalau semua profesi pasti kalau kita start pasti kita kayak berdarah-darah lah ya di awal gitu ya. bisa Gue yakin berdarah-darah semua sadis darah-darah gitu ya. Gue yakin semua profesi kayak gitu. Cuman kalau untuk makeup artist, selama kita passion, Yap. karena gue passion ya, itu gue bener-bener gue cinta banget sama profesi ini. Gue nggak ngerasain yang rintangan yang buat gue berat banget parah gitu enggak. Padahal kalau menurut orang banyak, kalau dengar cerita gue mungkin mereka kayaknya nggak sanggup deh kayak gitu. Misalkan contoh ya, apa nih ya ceritain gue tuh pernah make upin start dari jam 10 malam 10 malam sampai make upinnya dari jam 10 malam sampai besoknya itu jam 4 sore. gila Ya, itu gue baru gue itu berapa orang yang lo make upin yang gue make upin tuh nggak banyak ya, kayak 2 cuman apa 3, cuman gue nunggu giliran gitu, itu buat photoshoot gitu. oh Buat oke photoshoot. Nah, karena jadi kan dulu iya tuh iya gue sebenarnya benar gue itu ada make up untuk majalah juga, ya ada make up untuk editorial. Kalau majalah tuh kita biasanya untuk ini ya, untuk kita make upin model gitu ya. oke Nah terus udah gitu editorial juga, editorial tuh make up yang kreatif gitu. oh Make up iya kreatif pokoknya gitu ya kan. yang unik ya Yang kayak gitu-gitu. Terus waktu ngejalanin waktu adik gue punya project di Indonesia pun itu salah satu yang challenging buat gue. Kan gue takut banget laut nih. Oh gitu. Wah, gue parno banget. Jadi Naik perahu di laut itu suatu hal yang bikin gue bener-bener takut. Nah, waktu itu lokasi syutingnya itu di Pulau Seribu. oh oke ya Pulau Pari ya kalau nggak salah. Nah, itu gue harus naik boot itu. Demi gue photoshoot, demi kerjaan gue gitu. padahal lo takut sebenarnya ya Aduh, gila takut parah tapi banget. bisa lo hilangkan dengan Iya, lo fokus gue gitu tuh ya? gemeteran di itu gue yang aduh gimana itu ya udah gue harus jalanin bro. Terus itu kerja malamnya itu kadang kita kerja sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah kalau make upin wedding itu dari jam 2 tuh udah standby di tempat. Jam 2 pagi ya? Jam 2 subuh. Karena acaranya rata kan jam 7, jam 8 udah harus mulai ya? Jam 2 subuh gue udah standby, make upin jam selesai jam misalkan kan prosesnya kan banyak ya, kadang pengantinnya baru siap, baru bangun bangun jam 4 gitu kan, terus kita make upin jam 6 baru selesai gitu kan. Nah terus udah gitu acaranya malam nih resepsinya, gue nungguin dong sampai malam. Oh iya, akadnya itu pagi, nah terus lanjut ya? Nah gue pulang lagi dong sampai malam, besoknya gue ke kantor loh kerja. Gila guys, ini kayaknya baterainya kuat banget ini. Tapi berarti itu poin kedua bisa kita ambil bahwa istilahnya pekerjaan apapun gitu ya, kalau kita tekuni
itu gampang lah sebenarnya kita lewatin ya. Enggak Hambatan, berasa kerja. tantangan apapun Nggak apa berasa kerja. ya ada di hadangan apapun di depan, itu kayaknya udah ngelos aja. Karena Ngelos, kita kayak- pikiran kita udah ada kerjaan kita, passion kita, kejar aja gitu. Sama aja kita mengejar cita-cita kali ya. Iya benar. Tantangan itu harus kita lewatin, jangan dihindarin. Gitu kali ya. Jangan pokoknya gini, kalau punya passion itu pertama kuncinya yakin terus kita konsisten gitu, konsisten. Terus kalau di sini yang ada yang nonton pengen jadi makeup artist nih, jadi Mua itu memang endingnya memang happy gitu kan. Yeah. Cuman perjuangannya itulah yang harus benar-benar kita tuh benar-benar konsisten, benar-benar jangan sampai ada rintangan sedikit terus udah deh gue give up kayaknya. Jangan, karena emang sih Mua itu memang capek banget. Tapi kalau nggak passion, better nih menurut gue, udah jangan jalanin kalau nggak passion. Karena pasti akan jenuh ya. Di samping jenuh, capek banget, ngerasa tersiksa, dan itu tuh benar-benar kayak ini nggak gue banget nih gitu. Dan sayang ya, karena kan sekarang kan wah kalau dulu aja gue udah lumayan tuh kalau untuk les kan. Iya. Tapi sekarang apalagi lebih dahsyat lagi kalau kita mau lesnya. Sayang kan, mendingan kita alihin ke ke sesuatu yang emang kita bener-bener passion banget gitu. Oke, nah sekarang gini ya, lo kan ketika lo make up gitu ya, lo kan pasti ketemu dengan berbagai orang lah, karakter, sifat gitu loh. Ada nggak sih istilahnya ketika lo make up itu orangnya itu yang gimana ya, yang jutek lah, yang ribet lah, atau apalah gitu loh. Pernah nemuin nggak? Alhamdulillah sih nggak pernah, tapi keluarganya. Oh, keluarganya malah. Keluarganya. Rata kayak gimana? Bikin, contohnya kayak gimana nih? Jadi maksudnya sebenarnya ini cerita ini guys sih buat teman-teman yang ini ketika nanti menghadapi itu niat orang kayak gini, kita tuh harus gimana sih gitu. Kan lo ini udah pengalaman nih. Jadi lo masih ngadepin ini mesti kayak gimana? Yaudah kita tanya ya. Kuncinya tenang aja sih. Kita yang harus tenang gitu. Jadi waktu itu tuh gue make upnya adatnya tuh adat Batak. Nah, adat Batak gitu kan. Jadi pada saat make upin itu pengantinnya itu udah happy sama make upnya. Waktu trial make up tuh udah happy, dia udah suka banget gitu kan. Itu pengantinnya udah suka pokoknya ya. Pengantinnya udah suka banget. Cuman dari keluarganya itu yang banyak kasih, yang satu senengnya tipenya kayak begini, yang satu senengnya tipe make up kayak gini. Jadi dianya stres pengantinnya. Ya, jadi istilahnya ikut campur lah ya. Gitu, pengantinnya stres kan kitanya jadi kayak yang bingung juga kan. Gawat nih, jangan sampai pengantinnya kenapa-napa gitu kan ya. Akhirnya gue tenangin tuh di situ pengantinnya. Gini aja, yang penting yang lo happy yang mana, udah gitu. Nanti kalau misalkan mau lebih ini ya gue tinggal ngikutin gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Nah, singkat cerita pada hari H, karena pengantinnya itu stres dengan segala macam hal. Iya. Jadi acaranya tuh dia pemberkatan tuh jam 7, berarti gue jam 5:30 harus selesai. Kalau gue make upin wedding, gue tuh harus 1 jam itu sebelum acara tuh udah rapi banget si pengantinnya gitu ya. Nah waktu itu kondisinya adalah pada saat gue udah selesai complexion tuh yang kayak finishing beda ini bukan? Kalau kita gimana ya, complexion tuh kayak dasarnya banget yang nggak boleh banget salah gitu, yang nggak boleh. Yang itu yang paling susah fondasi lah, kalau kata rumah tuh fondasi lah ya. Nah, fondasi gitu kan. Nah, terus dari itu udah selesai semua. Tiba-tiba pengantinnya apa tuh? Jackpot. Serius. Asli. Dan dia bisa karena stres kali ya. Dia stres banget. Dia tuh sampai ngomong kayak gini. Boleh nggak sih nikahan gue ditunda aja, saking dia stresnya gitu. Terus dari gitu gue yang aduh udah tenang udah nggak apa-apa gitu kan. Untungnya nggak ada yang pecah di make upnya. Kalau enggak waktu gue tinggal 30 menit lagi, karena itu proses lama ya, lama banget. Kalau awal itu bagian dasarnya itu yang itu justru yang harus bikin si pengantinnya itu kelihatan bright kan. Dari awalnya itu udah harus bagus gitu. Akhirnya lo menenangkan. Akhirnya gue nenangin dia, gue kasih minum dulu, gue tenangin bahwa ini tuh happy, this is your day, jadi harus enjoy gitu. Jadi akhirnya seiring berjalan, alhamdulillah selesai tepat waktu gitu. Tapi gue pas dia udah duduk di pelaminan, gue nya yang ngerasa gue kayak mau pingsan gitu kan, yang ya Allah alhamdulillah udah lewatin ini, ya Allah alhamdulillah gitu, yang kayak gitu lah. Jadi kuncinya adalah ya kalau pengantinnya panik, kitanya jangan panik. Kalau kita panik, jangan kan bisa make up nih gitu kan.
kita tangan kita juga udah tremor gitu kan kalau kita Iya, nggak gemeteran tenang ya. Oh, berarti poinnya itu ya guys, kalau ketemu dengan klien yang memang apa ya, yang tadi ya bawel lah atau ikut campur lah gitu, sebenarnya udah tenang aja gitu loh. Tenang Kita aja. mungkin kita mendapatkan posisi kita bahwa kita emang ahlinya, Yes. istilah gitu kan. Ya, Jadi ya. ketika Pede. mereka ngomong apapun istilahnya tenang aja gitu loh. Kita Iya. bisa kok gitu. Jadi intinya gitu ya, Iya. jangan melawan atau jangan Iya. panik ya. Jangan panik, Nah. karena kan kita kan mereka yang milih kita. Ya ya. Harusnya kita harus merasa saat itu gue nih saat ini kerja karena dipilih gitu, karena diminta, karena di hire gitu kan. Ya, karena lu istilahnya lu ahlinya, makanya lu dipilih gitu kan. Kita dianggap kita sebagai Bisa ya, yang kompeten di Oke. sini nih gitu. Nah, sekarang kan lu juga sering ngajar. Sama halnya pasti lu ketemu dengan orang yang mungkin istilahnya yang cakep nangkep, ada juga yang mungkin yang agak susah nangkapnya gitu. Nah, itu lo ngadepin gimana? Apalagi sekarang nih di zamannya Covid kan istilahnya lo harus virtual kan gitu kan. Semua orang mungkin nggak lebih susah orang nangkapnya ya. Ya. Nah, itu gimana ngadepin? Jadi kalau ngajar ini kan gue ada macam-macam nih kelasnya nih. Kayak ada self makeup, itu makeup buat kita sendiri. Yep. Jadi make upin diri kita sendiri gitu kan. Terus ada lagi private makeup untuk jadi profesional makeup artist gitu kan. Ada lagi ngajar untuk corporate gitu kan. Ada lagi jadi gue ngajar corporate juga. Terus gue ngajar untuk satu skincare juga di Jakarta gitu kan. Nah, itu tantangannya beda-beda banget. Nah, kalau yang belajar private, kalau dia untuk self makeup, itu gue nggak ada kendala yang gimana-gimana karena gue tinggal lihat dianya orangnya kayak apa, kita ngikutin gitu kan. Karena kan kalau belajar itu kan intinya dia harus nyaman dulu sama diri dia sendiri. Benar. Beda sama orang yang mau belajar jadi makeup artist. Beda dengan klien yang mau jadi makeup artist. Oh, jadi istilahnya dia yang menjadi dia akan make upin orang. Menjasa ya. Nah, akan make upin orang. Itu gue akan ajak ngobrol-ngobrol dulu, bro. Lo percaya gak sih, gue tuh pernah kayak kayaknya enggak, maksudnya gini, dalam tanda kutip ya, gue nolak dia untuk jadi murid gue. Ya, gila kan, sombong. Nih antara sombong atau nih, sombong atau gimana nih? Udah kebanyakan duit atau gimana? Enggak. Gila. Kata Ipan pasti punya alasan lah ya. Iya, jadi alasannya gini. Dan tujuan lo pasti baik lah ya. Apa nih? Jadi ceritanya gimana nih? Gak apa-apa lah ya guys, yang pernah merasa ini hanya buat pembelajaran buat orang lain. Pembelajaran ya, jadi gini. Kita kan kalau misalkan belajar itu, kita mengorbankan pertama adalah tenaga, waktu, dan uang. Dan gitu pikiran kan. ya. Uang dan pikiran, gitu kan. Nah, pada saat kita belajar sesuatu yang kita nggak passion, jadi buat apa gitu? Sayang kan, gitu kan. Kalau gue mau pikirnya secara komersil, wah itu making money buat gue gitu kan. Kalau ya memang pemikiran gitu ya. Pemikiran gitu, tapi karena gue sisi idealis gue juga ada gitu ya. Jadi gue ngelihat si klien gue ini kayaknya dia passionnya nggak di sini, nggak di make up gitu. Dia cuman karena dia pengen nyoba sama dia nggak tahu mau bisnis apa lagi gitu kan. Karena waktu itu yang lagi booming adalah make up. Dia mau nyoba jadi itu. Dia mau itu. Jadi dia itu bahkan make up pun dia nggak tahu apa-apa gitu loh. Terus gue tuh sempat saranin apa mau ikut basic dulu untuk tahu lo happy nggak ngerjainnya gitu. Lo dapat nggak feelingnya gitu kan. Itu pun dia nggak mau, dia mau langsung praktek lah ya. Masuk yang kelas makeup artist gitu. Akhirnya gue kayak yang ngarahin dia kayaknya lo passionnya di sini deh gitu. Lo cobain ini dulu, kalau ini lo nggak passion baru lo balik lagi ke gue gitu. Akhirnya ya udah dia berhasil di passionnya dia yang itu. Gitu. Gila tuh. Itu orang pasti akan berterima kasih sama lo. Sudah mengarahkan ke jalan yang benar. Karena ngikutin lo pasti jalan sesat nih, karena dia bukan passion dia gitu loh. Iya, karena kan gini ya, kalau gue itu ngajar karena gue passion, gue amat suka ngajar. Jadi kalau gue ngajar itu kayak ilmu gue tuh semua gue kasih ke klien gue gitu. Jadi ya karena gue punya pengalaman dulu, gue kalau belajar tuh suka yang kok gue gak dapet apa-apa ya, kok gue gak ini ya. Makanya gue dulu janji kalau one day gue bisa jadi makeup artist yang memang mumpuni gitu ya, secara ilmu memang bisa dipertanggungjawabkan. Gue pengen ngajar pokoknya, gue pengen ngajar, dan pada saat ngajar gue pengen murid gue atau klien gue tuh endingnya tuh happy ending gitu. Dia memang bisa berkarya dengan apa yang dia dapat dari waktu dia sharing sama gue gitu. Jadi ilmu lo bener-bener yang terserap lah ya.
Tapi kalau gue lihat dari cerita lo, jadi memang kayaknya ya feedback lagi ke awal itu ya yang terjadi adalah ketika lo make upin adek lo berarti kan. Adek lo ngeliat tuh nih passion lo di sini gitu. Ya. Ya kan? Ya. Berarti udah lo masuk. Mungkin kalau passion lo saat itu bukan di situ, pasti adek lo juga nggak mungkin narik lo untuk nggak mungkin, ini nggak mah mungkin. untuk Dia ini ngeliat kan. banget, Oh. dia ngeliat gue bakat di sini. Gue tuh dibeliin pertama kali box make up tuh sama dia. Terus pokoknya dia tuh banyak ngasih gue. Dia kan nggak tinggal di Indonesia, di Australia kan. Yep, Jadi dia tuh kirimin gue alat-alat make up gitu ya. Sampai sekarang dia masih kayak gitu. Sampai sekarang. Gitu. Berarti memang Alhamdulillah juga kenapa gue bisa konsisten terus. Gue di lingkungan orang-orang yang sangat mensupport hobi gue karena gue ini dari kecil loh. Gue tuh kalau udah punya mau ya, gue nggak bisa berhenti gitu. Dan nggak bisa ditolak aja. Nggak bisa ditolak. Jadi orang udah tahu kalau gue udah ngerjain sesuatu pasti gue serius gitu. Oh, gitu. Jadi kayak ya udahlah, alhamdulillah nih untung gue disupport gitu kan. Semuanya tuh benar support. Tapi gue. emang itu penting. Lingkungan juga selain kita dari diri kita, tapi itu lingkungan emang berpengaruh. Karena ketika diri kita punya mau tapi ternyata lingkungan nggak mendukung, itu juga susah juga kan. Ya, pasti susah banget. Karena banget. istilahnya jadi mood kita juga kan, mood kita juga gitu. Iya. Tapi emang akhirnya pengalaman dari ade lo itu jadi pelajaran buat lo, akhirnya lo bisa terapin ke orang gitu kan ya. Berarti kan seperti itulah kalau gue nangkap tuh. Makasih adekku sayang. Gak boleh salam adeknya. Hai. Oke, sekarang ini. Sekarang make up artist itu kan memang udah kayak apa ya, suatu pekerjaan yang bergengsi lah jatuhnya kan. Yang istilahnya orang, wah kayaknya keren nih kalau gue jadi make up artist nih gitu. Karena bisa make upin orang, akhirnya jadi kepuasan yang gimana gitu ya. Nah, dengan dunia yang semakin banyak ini kan pasti banyak bibit-bibit yang baru gitu. Itu persaingannya gimana sih? Apakah maksudnya lo juga ya di bidang lo gimana ya? Lo tersaingi banyak persaingan atau gimana tuh? Itu gimana? Enggak sih. Gue pernah ditanya gini. Sis, gue mau nanya dong, banyak banget ini kayak banyak banget yang nanya gue. Lo kan makeup artist. Terus lo ngajarin orang untuk jadi makeup artist. Itu logikanya gue kok nggak dapet ya? Kata dia gitu. Kan ladang lo diambil dong gitu kan. Kan harusnya gimana gitu, pokoknya intinya kayak gitu lah ya. Terus gue bilang gini, gue sih percaya gini loh. Gue percaya kalau kita ngeluarin sesuatu yang baik dari kita gitu lah, itu nggak akan berbaliknya tuh nggak baik gitu loh. Dan buat gue sharing is caring gitu kan. Sampai sekarang tuh pokoknya ini hidup gue tuh sharing is caring gitu kan. Gila, nah, keren banget ya. Jadi gue nggak pernah takut gue kehilangan job karena gue kayak ada saingan baru. Ya buktinya sampai saat ini gue masih dapat kesempatan di dunia ini gitu loh. Gak pernah berkurang juga istilahnya ya. Malah nambah rezeki kita guys gitu loh. Jadi jangan takut deh, pokoknya jangan takut kalau misalkan kita di satu bidang yang tantangannya, saingannya banyak, berarti itu kan kayak memotivasi kita untuk dare to be different gitu kali ya. Kayak yang ya udah terus mau ngapain gitu, bikin kita jadi makin kreatif kan. Kayak gue kan nggak kepikiran ngajar, terus gue nggak kepikiran kayak semalam kan gue habis kayak live IG kayak gitu kan yang pokoknya kita jadi pemikiran kita secara otomatis kayak dapat muncul ide-ide baru. Terus kalau kita memang passion dan kita memang jadi berada di lingkungan orang-orang yang positif, terus udah gitu kita berusaha juga berpikir positif untuk passionnya kita, itu kayak ada aja gitu jalannya. Jadi jangan takut guys. Berarti sebenarnya ini yang gini nih, kalau gue simpulin ya gitu. Gue istilahnya pertama, rezeki itu nggak bakal ketukar, ya kan? Jadi lo pertama lo nggak harus takut deh rezeki lo akan diambil orang. Itulah, itu pertama ya. Terus kedua, ketika ilmu lo bermanfaat buat orang, lo juga nggak akan kehilangan ilmu lo nggak akan hilang. Pertama lo akan mendapat manfaat ya. Berarti ketika lo bermanfaat orang, otomatis kan secara otomatis pahala lo ada lah. Karena ilmu bermanfaat itu akan dibawa kita kan nanti ke sana istilahnya lah ya. Jadi guys, itu nggak bakalan ngurangin inilah rezeki lo di luar. Dan dan ketika lo ngajar, berarti kan lo otomatis ngajar gitu ya kalau lo memberikan, lo itu akan mengasah ilmu lo sebenarnya kan. Otak lo. Kalau lo diem aja, lo keep sendiri,
pertama ilmu lo nggak bermanfaat, lo juga akan istilahnya nggak kreatif. Jadi kadang-kadang kita kan nggak nyoba apa, jadi vakum aja gitu kan. Tapi kalau kita ngajar kan terus kita asah gitu. Akhirnya kita malah makin jago jatuhnya. Iya, benar. Akhirnya kita akan meningkatkan level kita berarti kan. Terus jadi kemana-mana tuh kerjanya, Nah, gitu kan. silaturahmi ke orang banyak gitu. Pasti nggak akan kemana-mana guys. Nggak akan kemana-mana. Jadi intinya itu ya, jangan pernah takut lah ya. Rezeki itu kan bukan cuma nominal ya, Nah, tapi kita ketemu orang nah, baik, itu kita silaturahmi. punya link yang bagus gitu Mhm. loh, terus kita bisa ketemu orang-orang yang positif, Nah, terus kita bisa ngambil ilmu dari orang-orang yang kita ajarin gitu, kita juga bisa ya ngambil itu kan. rezeki Nah. kalau buat gue gitu kan. Jadi gue dapet pengalaman baru buat ini. Yep. Itu tuh semua pokoknya kalau kita nikmatin semua itu bisa kita ngerasa bahwa itu rezeki itu memang pasti selalu ada. Ya, oke. Jadi poinnya itu ya. Oke guys, berarti yang ketika persaingan mulai banyak di luar, gak usah takut lah. Pertama itu dari walaupun kita COVID sekarang ini gitu lah. Mungkin orang banyak ini, tapi pasti akan ada rezeki yang ini, karena Tuhan pasti juga nggak mungkin ngasih kita begitu aja tiba-tiba kasih bencana udah kita bakalan mati begitu, enggak. Iya. Pasti tetap rezeki akan ada. Iya. Oke, sekarang gini, lo kan udah menjadi yang profesional lah jatuhnya lah ya, udah bisa dibilang karena lo udah ngajar, Alhamdulillah. berarti kan orang Iya. udah percaya sama lo gitu. Nah sekarang buat teman-teman di luarnya tuh yang istilahnya yang lagi beranjak menjadi yang benar pengen profesional juga, istilahnya apa ya, tips lo gimana sih gitu supaya menjadi yang profesional gitu? Tipsnya Ya dari pengalaman lo pasti gitu ya, yang pertama memang diterapkan. pastiin itu memang benar-benar passion. Passion. Oke, satu Ya. pertama passion. Passion, yang kedua jangan gampang give up. Ya, berarti yang pernah Nah, menyerah lah ya. Jangan pernah menyerah. Kalau lo yakin dengan passion lo, jangan pernah give up, gitu kan. Karena itu pasti akan terjadi. Gue Ya. sendiri juga ups and downs, Ya, gitu kan. namanya hidup Dan ya yang gitu ya. ketiga, yang supaya kita nggak ada selalu di bawah posisi down, konsisten aja. Konsisten. Kalau lagi nggak enak, nggak moodnya itu ya nikmatin aja mood nggak enaknya sampai nanti, karena kan kita nggak mungkin moodnya nggak enak setiap hari, Ya, gitu kan benar. ya. Nah, begitu lo moodnya nggak enak, lo jangan ke makeup dulu gitu loh, jadi ke yang Ya, ini cari alihin dulu happiness di ya. tempat yang lain Ya. gitu kan. Nanti begitu udah itu balik lagi. Jadi konsisten aja terus dan yakin bahwa memang udah tujuan karir kita tuh ya kita mau Di jadi sini. profesional makeup artist. Jadi jangan pernah bosan gitu lah ya. Jangan pernah bosan. Jalanin terus aja. Konsisten Ada aja. tantangan apa, hajar aja Jadi terus nanti gitu ya. Seiring berjalan waktu kita ngikutin aja sih sebenarnya arusnya kan. Oke. Kayak sekarang gue mana kepikiran ngajar webinar gitu, kayak mana kepikiran live IG untuk sharing make up gitu kan. Dulu nggak ada kepikiran gitu. Iya, kan? benar. Gitu. Jadi kita benar-benar ngikutin arus aja kalau memang kita passion dan kita happy dengan apa yang kita kerjain. Dan gue yang terakhir, lu terus belajar terus ya. Jangan Oh, pernah berhenti wajib. belajar. Wajib. Walaupun lu ngerasa udah jago, lu tetap pasti masih ada yang kurang di atas, lu pasti masih ada lagi di atas lo gitu. Benar. Jadi lu Gue tetap harus aja belajar. sekarang pengen banget belajar sama salah satu orang mua yang idola gue dari dulu. Gue pengen banget, cuman udah Siapa dapet tuh? slotnya Doni Lim. Om Dani kalau misalnya nonton, tolong di ini ya. Dia Doni Lim ini kalau nonton gue kaget mungkin ya, karena kan kemarin ketemu dikenalin sama dulu ada launching produk namanya Wicked, itu buatan itu made in Indonesia, dan kebetulan gue happy banget sama produk itu. Jadi pada saat diundang ke sana gue ketemu sama Doni Lim, terus foto berdua sama dia, tapi gue belum hijab gitu. Oh belum. Belum hijab. Berarti lu hijab sebenarnya masih baru ya. Baru. Tapi jangan ceritain, itu nanti buat episode berikutnya. Iya. Karena memang Ditonton ya guys. jadi sebenarnya Siska ini hijabnya emang baru. Kebetulan emang dulu gue waktu terakhir ketemu tuh belum. Makanya kaget ketika gue mau wawancarin dia, ternyata gue udah hijab dulu gitu kan. Gimana ya, nggak apa-apa juga sih gitu kan. Gue juga kan yang gue ambil kan ilmu lo gitu, pengalaman lo. Jadi sebenarnya inspirasi lo tuh buat orang lain istilahnya gitu, yang gue korek gitu. Jadi memang mudah-mudahan sih memang materi konten kita itu ya bermanfaat buat orang lain. Karena tujuan gue juga adalah itulah gitu. Selain kita ngobrol santai, kita reuni, ya kita memberi manfaat buat orang lain. Jadi tipsnya itu tadi ya, 4 itu ya. Ya. Oke, berarti konten kita sebenarnya udah cukup menarik tadi dari ceritanya Siska ini. Mulai dari gimana caranya dia bisa kenal make up gitu. Ternyata memang udah ada dalam hati kita tuh. Sebenarnya passion kita tuh udah ada dari kecil ya. Sebenarnya udah tertanam sebenarnya kan. Dari cara mungkin kalau misalnya punya ibu-ibu yang punya anak gitu kan, tiba-tiba
kok dia ngapain suka ngumpulin make up alat-alat make up. Oh ternyata bisa jadi passionnya di situ. Terus yang kata anak lagi seneng gambar, oh berarti mungkin passionnya dulu dia akan menjadi seorang desainer atau apa gitu kan. Pasti mesti kita arahkan juga ya. Terus buat anak-anak ABG juga istilahnya waktu nih istilahnya jangan banyak dibuang di luar yang istilahnya nggak bermanfaat. Itu zamannya sekarang itu zaman kreatif lah, apalagi digital. Coba manfaatin gimana caranya hidup kita itu lebih bermanfaat orang lain, buat kita diri sendiri kita juga istilahnya nggak sia-sia ya. Gitu berarti ya Sis ya. Iya benar. Oke. Tapi bener loh yang Arul bilang tuh, karena gue tuh dididik dari kecil, ya, padahal lo udah closing ya, terus gue nambahin lagi. Ya, belum. Lo udah closing ya. Ini sorry ya guys. Jadi apa namanya nih, bener banget yang Arul tadi bilang, lingkungan kita dari kecil itu yang bakal gini loh, kayak yang bakal sebenarnya udah dari kelihatan dari kecil itu kita nanti gedenya akan ke arah mana. Karena gue dari dari kecil itu gue udah diajarin berpakaian rapi gitu kan, udah diajarin segala, udah apa namanya nih, udah pokoknya gue tuh nggak bisa kalau nggak rapi gitu kan. Terus dari mulai appearance sampai dengan apa yang ada di wajah gue gitu kan. Terus udah gitu gue suka gambar juga gitu kan. Pokoknya darah bakat seni ya, gue itu emang udah ada sebenarnya ya. Emang udah ada, tapi gue nggak tahu itunya nanti akan terwujudnya itu jadi makeup artist. Tapi emang bener banget dari kecil tuh emang udah kelihatan pasti. Kebiasaan dari kecil itu akan terbawa sampai besar. Ya memang semua harus diasah sih semua sih. Harus ditemuin dulu, diasah pasti nanti akan jadi. Batu akik dong berarti itu. Batu akik. Tapi ya seperti itu memang kan. Lo harus nemu dulu batu itu yang bagus gitu kan. Batu yang lebih keren lagi. Itu mahal loh. Mahal ya? Mahal. Oke. Jangan remehkan juga. Oke. Walaupun gue juga nggak tahu. Oke, kayaknya seru juga kita ngobrol sama Siska ini gitu ya. Tapi tadi memang kita akan bikin konten beberapa lagi ya. Mungkin mengenai hijab lo atau apa gitu di next itu dengan konten yang inilah, kita santai aja gitu. Yang penting kita nih udah kita bikin saat ini konten ini udah cukup lumayan lah, mudah-mudahan bermanfaat orang lain ya. Amin. Terus mungkin cukup sampai di sini ya obrolan kita, walaupun sebenarnya masih pengen ngobrol. Masih banyak ya. Karena gue juga nggak tahu, ternyata seru juga gitu loh. Seru ya. Oh, mau jadi make up artist. Aduh. Ya, tangan gue begini lagi. Enggak juga enggak. Yang cowok pun bisa sebenarnya ya. Cowok bisa. Semua orang pasti bisa. Kalau memang dia passion di situ. Iya. Tapi tetaplah jadi cowok yang sejati, oke? Cowok sejati di make up artist juga banyak. Iya, makanya. Jangan ini ya. Oke guys, gitu aja konten gue. Sorry, buat penutup. Ketika orang nanti mau istilahnya mau ikut kelas lo atau gimana, itu bisa hubungin ke IG lo atau gimana? Boleh. Oke, berarti ntar IG-nya. kunjungin IG. IG-nya Nah, nih. Lo bisa ikutin, lo bisa follow. Kalau memang nanti ada kelas virtual, lo bisa ikutin. Oke, karena lo emang lagi buka terus ya? Lagi buka terus dan kadang gue bikin, karena gini ya, kadang gue bikin webinar gratis. Oh, gitu. For free gitu. Karena sharing itu udah kebutuhan buat gue. Oh, oke. Jadi di follow ya guys ya, di follow. Dan di subscribe YouTube channelnya. YouTube channelnya berapa? Arul Planner. Oke, udah. Di depan tadi udah. Berarti lo apa sebenarnya yang lo mau mencoba? Nggak apa-apa lo coba dulu, ikutin aja kelasnya. Kalau memang itu passion lo, insya Allah itu akan jadi itu akan menjadi inam lo ya. Nggak hanya hobi lo, itu bisa menjadi istilahnya penghasilan lo nanti ke depan. Oke, gitu aja guys. Sampai di sini. Jangan lupa di like, di subscribe. Kalau memang ada masukan atau boleh komen di kolom komen ya. Mungkin ada materi, coba dong kita ngobrol masalah ini, itu boleh aja. Nanti saya coba cari pembicara yang pas kemauan dulu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. See you. Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes, don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be